Ya, ini sudah selesai sunatnya Mas Alif ya, sambil tidur sebelum hipno sunat. Sunat nyaman sambil tidur ya. Oke Mas Alif, semoga cepat sembuh ya, semoga cepat sembuh, cita-citanya tercapai ya. Oke, selamat Mas Alif. Assalamualaikum. Ini kakak sunat sambil tidur ya, ini sunatnya sudah selesai tapi masih tetap tidur ya, sangat nyaman sekali. Oke, sangat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam ini kita dapat bersilaturahmi dengan Pak Hermawan ya Pak ya. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas. Luar biasa, Pak Hermawan ini sosok pemuda yang sangat produktif. Ada banyak hal yang beliau tekuni. Tapi beliau kita kenal selama ini sudah sangat dikenal masyarakat Bojonegoro, terutama Bojonegoro Kota. Pak Hermawan ini ahli ya, ahli khitan, ahli sunat ya, dengan rumah sunat Pak Hermawan ya. Pak Hermawan rumah sunat. Nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau selama 30 menit ke depan. Jadi silakan nanti kita akan membuka wawasan tentang bagaimana khitan sunat yang selama ini ternyata banyak stigma-stigma yang kurang bagus yang bisa akan dibedah oleh Pak Hermawan, akan diluruskan bahwasanya sunat itu menyenangkan gitu. Ya, betul sekali. Gimana Pak Hermawan, sejak kapan rumah sunat Bojonegoro ini berdiri? Gitu, ya. Intinya gini Mas ya, saya mulai sebagai praktisi sunat ya, intinya itu sejak tahun 2008. Jadi sejak 2008 saya mulai merintis, mulai membuka praktek khususnya tentang sunat ini. Luar biasa. Ya, sampai detik ini. 2008 ya, tahun 2008. Jadi habis sebelum banjir besar Bojonegoro. Ya, setelah banjir. Ya, besar, banjir ya. kemarin itu kan akhir tahun 2007 ya. 2007 Ya, setelah itu ya. Tahun 2008. Ya. Atau enggak beliau membuka Ya. rumah sunat Bojonegoro. Jadi sehari-hari Pak Hermawan aktivitasnya apa selama ini di Bojonegoro ini? Ya, aktivitas saya setiap hari saya kerja di salah satu rumah sakit swasta di Bojonegoro, Mas. Tepatnya di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Ya, sehari-hari, dan di luar saya menekuni tentang persunatan atau praktek sunat itu. Praktek sunat atau praktek khitan. Ya. Jadi metode khitan yang sunat yang seperti apa yang ada, yang tersedia di rumah sunat Pak Hermawan ini gimana? Ya. Jadi gini, metode sunat itu kan banyak sekali dan juga berkembang, Mas. Jadi artinya metode sunat itu tidak hanya itu aja, tapi dari zaman ke zaman itu berkembang ya. Saya cerita sedikit ya Mas ya. Nah, jadi begini, dari awal dulu ketika pada zaman purba lah, itu kan zaman purba atau zaman ya sebelum mungkin orang mengenal tentang istilah kesehatan. Nah, sunat ini istilahnya karena perintah dari keyakinan ya, disyariatkan. Kalau kita orang Islam ya disyariatkan secara agama kita menyarankan bahwa kita harus berkhitan. Nah, berkembangnya zaman dari zaman dulu itu kan dari keyakinan dan berkembang. Nah, akhirnya ketika zaman modern ditemukan dunia kesehatan, itu kan juga dunia persunatan atau khitan ini juga ikut berkembang juga. Nah, itu mulai sunat modern itu juga sudah sangat lama, sudah istilahnya dari ditemukan alat-alat sunat yang mulai ada dari sekarang itu sebenarnya sudah mulai tahun 1930-an Mas. Itu sudah ada alatnya, mulai ada alat gunting kayak gitu, itu sekitar tahun 1930-an itu sudah ada teman. Kalau dulu sebelumnya itu mungkin bisa pakai bambu di papai atau dilincipi itu atau biar tajam atau apa. Nah, ya itu mungkin dulu kayak gitu ya, tapi sejak tahun 1930-an itu sudah berkembang, sudah ada gunting ya.
sudah ada gunting, terus juga sudah ada istilah cikal bakal sunat modern itu sudah ditemukan. Ada alat-alat tertentu, misalkan ada gongko dan mogen. Itu alat dari luar negeri, itu sudah ada sejak tahun 1930-an sampai 1950-an itu sudah ada. Akhirnya seiring berkembang zaman itu akan berkembang, Mas, berkembang di dunia kesehatan juga berkembang, metodenya akhirnya banyak sekali muncul sekarang itu. Ada yang metode tabung, ada yang sunat biasa, ada yang katanya laser, ada yang alat canggih. Nah, ini saya laser juga ada tabung, ada yang terbaru lagi, Mas. Ini metode yang mulai viral di Bojonegoro, namanya metode TSKN. Nah, ini saya akan rinci satu-satu ya biar runtut ya. Nah, jadi gini, metode sunat itu ada yang namanya kalau secara tradisional itu zaman dulu namanya calak, Mas. Calak, ya. Calak melati yang paling dulu itu ya sejarahnya benar. Iya. Ya, dulu itu calak ya, kalau Jawa istilahnya ada calak ya. Itu adalah metode tradisional. Nah, metode tradisional kita pisahkan itu metode calak. Nah, kemudian dibagi lagi sudah metode modern. Kalau metode modern sudah ada mulai namanya metode konvensional, Mas, atau istilahnya orang menyebutnya sunat biasa. Nah, metode konvensional itu sebenarnya sudah masuk dalam sunat modern. Kenapa? Karena sunat modern karena sudah melalui tahap pemeriksaan kesehatan secara medis. Secara medis sudah memakai obat-obatan itu. Nah, kalau secara tradisional kan belum pakai obat-obatan, hanya pakai istilahnya dikiaskan kemudian ditarik langsung digunting ya gitu aja, sehingga prosesnya cepat sekali kalau sunat tradisional. Nah, kalau sunat modern ini mulai dari sunat konvensional. Jadi konvensional ya istilahnya manual biasa. Kemudian berkembang ada yang namanya orang menyebut pakai laser gitu ya. Itu sebenarnya kita luruskan itu namanya cutter, alat pemotong ya. Itu juga metode pemotongnya pakai menggunakan pemanas. Nah, ada alat pemanas ya begitu. Itu kalau sunat laser, orang-orang menyebutnya itu laser ya. Nah, sebenarnya sunat laser ini tergolong masuk ke dalam sunat konvensional. Masih konvensional karena hanya pemotongnya aja. Pemotongnya menggunakan semacam bara api. Orang awam menyebutnya laser. Seperti itu. Kayaknya keren gitu ya. Iya, ya, seperti itu. Ya, itu padahal pemotongnya pakai semacam bara api. Itu yang kedua ya. Kemudian ada sunat modern lagi yang namanya sunat tabung. Tabung itu di burungnya atau di titiknya itu dipasang alat tertentu, Mas. Jadi ada alat tertentu yang dipasang di situ sehingga itu melindungi burungnya terlindungi. Karena pakai alat tertentu itu, ada alat khusus yang dipasang di burungnya ya, sunat tabung ya. Itu dia akan bebas mandi. Nah, kalau sunat konvensional dan sunat pakai cutter tadi ya, bara api itu ya itu seminim mungkin tidak boleh kena air ya. Tapi kalau ini ada namanya sunat tabung itu jadi bisa langsung mandi. Nah, itu ya, itu kalau sunat tabung ada alat khusus yang dipasang di disunat terus iya. Dipasang alat itu. Iya, dipasang alat itu. Jadi sehingga istilahnya lebih aman untuk mandi ya. Jadi dan alatnya itu sudah ada sesuai dengan ukuran burungnya, Mas. Jadi burung itu beda-beda. Ada ukurannya itu pakai angka ya. Kita sudah jadi ada angka mulai paling kecil ada angka 8, ada angka 10, angka 12 itu pada bayi ya. Kemudian nanti menginjak anak ya, itu sudah angka 14, 16. Kemudian menginjak SMP itu mungkin 18, 20, dewasa mungkin bisa 25, 26, bahkan 30 sampai 34 ukuran-ukurannya. Nah, kembali ke metode lagi, tadi sudah sampai metode tabung ya, ada alat khusus yang dipasang di burungnya sesuai dengan ukuran burungnya tadi. Nah, kemudian ada lagi apa namanya sunat triple care. Kalau kita sama menyebut triple care ini ya, ini ada triple care, itu istilahnya orang menyebutnya sunat lem, Mas. Nah, jadi habis diambil kulitnya terus dilem gitu ya. Kalau saya menyebutnya triple care. Karena apa? Lem itu kan hanya sebuah istilahnya perekat atau obat tambahan yang digunakan aja. Semacam lem yang bisa lengket ya. Sebenarnya itu kan hampir kayak lem ya, tapi nah, jadi kita berpengaruh mengeringkan luka. Merekatkan. Iya, merekatkan. Jadi
kayak semacam ada obat khusus ya. Orang-orang menyebutnya oh ini sunat lim. Nah, tapi kalau kita dari Kita Nusantara, komunitas Kita Nusantara itu kita menyebutnya triple care namanya. Ya, triple care. Triple-nya itu apa? Triple kan tiga. Tri ya, makanya itu triple itu istilahnya ada beberapa pelindung supaya aman. Jadi habis dikasih obat yang semacam lem itu ada obat lagi yang bisa anti air. Jadi ada obat semprot yang bisa anti air. Itu istilahnya perkembangannya situ. Nah, ada lagi yang sekarang metode yang baru lagi namanya TSKN Mas atau triple care Kita Nusantara. Nah, itu metode yang istilahnya lebih baru lagi, lebih terbaru lagi dan itu juga sudah mulai viral di Bojonegoro. Istilahnya kalau orang awam menyebutnya adalah sunatnya langsung kering langsung jadi bagus gitu lah. Besok langsung bisa masuk sekolah. Iya betul. Ya. Bisa Nah itu orang awam menyebutnya seperti itu. Jadi istilahnya sunat di Pak Hermawan itu bisa langsung kering, nggak ada yang nyebut seperti itu. Nah tetapi saya sebagai seorang praktisi langsung kering yang dimaksud mungkin pandangnya orang awam langsung sembuh ya, tetapi kalau kita sebagai pesunat atau istilahnya kita ahli sunat ya, itu tetap atau kita praktis sunat itu kita tetap istilahnya melalui namanya proses penyembuhan luka sunat. Nah itu ada tahap-tahapnya. Nah nanti mungkin bisa dibahas, kita kembali ke metode tadi, ada triple care tadi ya yang orang awam mungkin menyebutnya sunat lim itu, kemudian ada namanya triple sealer atau TSKN ini, triple sealer ini yang lagi populer yang triple sealer ini yang menyebutnya langsung kering tadi. Kemudian ada lagi metode sunat stapler Mas. Nah, stapler ini adalah metode sunat yang kalau istilahnya ada kayak semacam, jadi dia itu sekali motong sama sekali jahit langsung jadi satu. Ada alatnya khusus. Jadi alatnya otomatis dan alat canggih juga. Ya, nah TSKN sama stapler ini sama-sama menggunakan alat canggih. TSKN yang tipe saya tadi Mas. Jadi ini yang kita menggunakan alat canggih itu yang TSKN sama stapler ini. Triple care itu juga bisa menggunakan alat canggih, bisa menggunakan alat yang masih manual. Ya, itu kalau yang kembali itu terkait dari metode. Nah, mana yang kiranya paling populer? Nah, pertanyaannya yang sering-seringan terapkan. Ya, betul. Nah, itu berkembang Mas. Ketika saya masih awal-awal buka itu yang paling populer menjadi pilihan sunat di saya itu banyak yang sunat laser orang menyebutnya tadi ya. Iya, karena canggih. Nah, tetapi kita sebagai seorang praktisi sunat tetap kita menyebutnya laser itu masuk bagian dari sunat yang konvensional. Tetapi itu tetap sudah masuk sunat modern. Ya. Jadi pakai konvensional. Nah, kemudian seiring berkembang zaman tahun 2011, 2012 itu sudah berkembang. Banyak yang sunat tabung di saya. Nah, banyak di sunat pakai sunat tabung ya atau istilahnya klaim tadi itu mulai banyak. Sampai tahun 2015 itu banyak sekali, ngetren sekali. Kemudian sejak tahun 2016, 2017 yang ngetrennya tadi mulai sunat triple care tadi. Triple care tadi, tapi istilahnya dulu belum triple care, belum kita itu dulu istilahnya masih pakai istilah sunat, istilahnya ya kayak semacam laser tapi dikasih obat gitu. Tapi sudah masuk istilahnya atau orang awam menyebutnya sunat lim itu juga lumayan populer. Kemudian tahun 2018, 2019 sampai sekarang ini yang paling banyak itu yang TSKN itu paling banyak yang istilahnya diminati ya, triple sealer kalau orang awam yang menyebutnya langsung kering tadi. Itu ada yang memang semacam itu. Tetapi kita tegaskan, kita kembali lagi, memang tetap proses penyembuhan sunat dengan menggunakan metode sunat itu proses penyembuhannya tetap melalui tahap-tahap proses penyembuhan. Setidaknya 3 hari secanggih apapun yang tadi yang terakhir ya, triple sealer di atasnya ada apa tadi? Di atasnya triple sealer tadi ternyata dikondisikan jangan banyak gerak dalam hal 1 sampai 3 hari gitu ya. Ya, itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan juga. Nah, jadi artinya gini, kita bahas dulu. Proses penyembuhan sunat itu ada 3 tahap, Mas. 3 tahap. Itu prinsipnya sama dengan proses penyembuhan luka pada umumnya, misalnya kita kena pisau atau itu tahapnya seperti ini. 1 sampai 3 hari itu fase awal. Nah, istilahnya kalau dalam bahasa medisnya itu fase inflamasi, jadi fase awal ya, jadi awal 1 sampai 3 hari atau 1 sampai 4 hari. Nah, kemudian
3 hari sampai 3 minggu itu adalah fase selanjutnya, fase kedua proses penyembuhan itu, atau istilahnya fase tadi inflamasi ya, 1 sampai 3 hari. Kemudian yang kedua ini sudah fase proliferasi, jadi sudah mulai istilah sudah mulai merekat itu 3 hari sampai 3 minggu. Kemudian 3 minggu sampai 3 bulan itu adalah sudah fase-fase selanjutnya atau fase maturasi sembuh. Nah, pengalaman saya biasanya anak-anak itu lebih cepat, mungkin sekitar 1 minggu sampai 2 minggu itu sudah bersih bagus, sudah bagus sekali. Tetapi dari sisi aktivitas biasanya rata-rata anak-anak itu habis sunat itu sudah enak ya, sudah enak. Jadi faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan sunat itu banyak faktornya. Yang pertama tentu saja dari faktor metode sunat, itu tetap mempengaruhi ya, antara konvensional, kemudian yang laser tadi, triple sealer tadi, triple care, kemudian stapler dan tabung. Nah, ya, ini berarti apa? Stapler ya berarti ya? Bukan. Kalau yang metode yang terbaru itu yang triple sealer tadi. Iya, stapler itu ada di Indonesia sekitar tahun 2015. Kalau triple sealer itu sekitar tahun 2018-2019 itu mulai kita kenal triple sealer itu untuk perkembangannya. Nah, jadi kalau anak-anak apa pas awal tuh nggak boleh banyak minum, itu berarti fase penyembuhan ya, biar nggak gondok, membengkak atau apa itu? Ya, itu sebenarnya kalau seperti itu mitos ya, mitos dari sunat itu kan banyak, misalnya jangan terlalu banyak minum nanti istilahnya bengkak ya atau gondok gitu ya. Nah, padahal tidak juga seperti itu. Itu mungkin pada waktu sunat konvensional bisa saja seperti itu, karena kalau konvensional itu kan pengambilan kulitnya itu kan berbeda dengan sunat modern tadi. Nah, kalau sunat konvensional, kalau orang awam menyebutnya kan katanya ya itu agak di atas atau bagaimana ngambilnya sehingga bagian bawah itu sering kayak bengkak gitu ya. Tetapi pada sunat modern itu sudah presisi ya. Jadi pengambilan sudah presisi, sudah tepat ya. Jadi sudah presisi sekali, sudah tepat. Kita gambar, jadi mana yang kita potong itu kita gambar, istilahnya di marker, sehingga yang kita hitung pas. Nah, pas, hasilnya bagus dan juga menghindari dari kejadian trauma yang tidak diinginkan gitu ya. Kalau zaman dulu itu kan tarik potong itu kan resikonya sangat tinggi, ya kan, bisa saja mungkin keserempet kepalanya kita bisa. Tetapi kalau sunat sudah modern itu resiko seperti itu sangat kecil sekali dan sangat aman ya, dan kita berharap tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Sudah pakai marker tadi, sini kita gambar. Oh, yang dipotong segini sudah kita gambar sehingga sudah aman. Jadi dulu kan orang tua mau menyulatkan anaknya, menghitamkan anaknya nunggu liburan kenaikan kelas, liburan panjang tuh. Nah, soalnya kan proses penyembuhannya dulu kan lama. Ya, sekarang sudah sangat jauh berbeda. Nah, terus kadang-kadang orang tua itu, ibunya itu nawari dulu mamanya, mau sudah berani sunat belum gitu. Nah, ini anak-anak tentu masih belum gitu kan. Ini bagaimana merubahnya itu, meyakinkan anak-anak, meyakinkan ibu-ibu bahwa usia berapa sih yang terbaik untuk kita gitu Mas. Oh gitu ya. Kalau dari sisi usia ya, kita refresh dulu dan dari jawaban dulu tadi faktor penyembuhan dulu ya Mas. Saya selesaikan dulu. Tadi berdasarkan metode sunat. Kemudian kedua berdasarkan makan. Nah, makan itu juga mempengaruhi, jadi harus makan banyak protein ya supaya biar cepat bagus untuk proses penyembuhan. Kemudian setelah dari makan juga ada faktor obat-obatan. Nah, obat-obatan yang diminum itu juga membantu proses penyembuhan. Ya, ada obat itu kan banyak sekali macam-macamnya. Ada obat anti nyeri, ada antibiotik, juga mungkin ada obat-obat tertentu misalkan yang untuk supaya luka itu cepat sembuh. Kemudian juga aktivitas juga pengaruh ya, aktivitas anak-anak itu juga pengaruh dalam proses penyembuhan. Nah, kemudian setelah aktivitas juga perawatannya juga penting. Nah, terkadang perawatan itu yang sering kita lupakan. Nah, kalau saya semuanya itu kita kasih penjelasan, kita ajari sampai perawatan bagaimana cara merawat sunat itu juga penting. Jadi faktor yang mempengaruhi penyembuhan tadi komprehensif Mas, semuanya saling mendukung, tidak hanya dari satu faktor saja. Ini bagus keunggulannya dengan kan dari sisi, jadi tanggung jawabnya sampai pada diberi arahan ya, setelah ini seperti ini, jangan gini atau gimana. Saya yang dulu kan habis itu selesai ya, jadi
Kalau saya biasanya mulai dari awal dia daftar, kemudian setelah dia daftar itu proses sunat sampai sembuh, sampai hasil akhirnya sembuh itu saya pantau. Luar biasa. Ya, terus tadi kembali ke apa namanya usia ya, usia berapa kiranya untuk sunat itu. Nah, secara usia apa namanya usia sunat itu Iya. ya, usia sunat itu dari sisi usia itu dari berbagai macam jurnal itu belum ada patokan usia harus usia berapa gitu. untuk disunatnya. Secara prinsip sebenarnya lebih kecil lebih bagus ya. Jadi lebih kecil lebih bagus, tapi tidak ada patokan usia harus usia berapa. Nah, kalau saya pribadi juga tidak harus mematok usia berapa, bisa usia bayi, bisa usia istilahnya anak SD, TK, PAUD. Nah, jadi tidak ada patokan usia, tetapi secara prinsipnya semakin kecil semakin rata-rata yang bagus. saya lihat di Facebook jenengan itu ya, artinya anak-anak tingkat SD gitu ya, kelas 4 gitu. Ya. Saya orang tuanya itu masih nggak tega gitu. Ya. Itu gimana? Nah, itu kalau sebenarnya yang PAUD itu kan nggak tega, Ya. yang masih kecil gitu. Itu sebenarnya tergantung dari istilahnya budaya juga. Budaya, Jadi, ya. Kalau daerah sekitar Jawa Timur ini ya, kalau daerah Gresik itu rata-rata sunatnya bayi yang banyak. Kalau Bojonegoro ini rata-rata usia kelas 3, kelas 4 itu. Iya. Kalau daerah Jombang, Nganjuk itu agak besar, itu kelas 6 itu baru sunat. Nah, untuk kadang orang tua itu faktornya nggak tega kalau misalnya masih bayi kayak gitu, kadang nggak tega, itu kembali ke budaya masyarakat sendiri, Mas. Artinya pengaruh lingkungan ini juga sangat pengaruh dalam menghitankan atau mensunatkan anak. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya orang tua itu, ibu bapak itu sebenarnya sekarang itu nggak zamannya hitam tuh sakit, Mas ya. Iya. Nah, ini berarti nyaman ya, jadi nggak sampai teriak bengong-bengong. Nah, ini ya benar, senyum. Tak lihat di Facebook yang jenengan itu yang kayak habis kita tuh senyum semua. Jadi gini, untuk istilahnya apa namanya, enak ya, rata-rata anak sekarang itu enak gitu. Untuk anak, bagaimana supaya anak itu disunat enak, tentu saja ada namanya lingkar borndis, Mas. Bagaimana kita itu istilah menguasai psikis anak, menguasai psikisnya orang tua, itu harus kita kuasai. Nah, cara menguasai tentu saja kita harus dengan namanya komunikasi ya, kita komunikasi bagus dengan orang tua. Kita jelaskan persiapannya apa, cara mensupport mentalnya bagaimana. Itu dari sisi kita ke orang tua. Kemudian dari sisi anak, macam-macam banyak metode yang kita gunakan. Nah, salah satu yang metode saya gunakan ini dengan namanya istilahnya hipnosunat. Nah, iya, hipnosunat itu juga salah satu teknik yang saya gunakan untuk istilahnya mempengaruhi anak-anak biar anak itu senang untuk disunat. Iya. Jadi apa? Kayak anak itu supaya bengong atau gimana ya? Kata ini. Nah, hipnotis kan, hipnotis. Ya. Jadi gimana? Ya, itu adalah persepsi yang kurang tepat juga di masyarakat ya. Oh, kalau sunat itu dihipnotis, anak harus tidur kayak diuyak-uyak kayak gitu. Nah, sebenarnya tidak seperti itu, Mas. Nah, anak disunat itu kan ada juga anak yang karena istilahnya yaitu trauma disunat sehingga kita ya terus kemudian ada anak yang sudah memang benar-benar berani sunat. Nah, cara kita adalah bagaimana kita itu memasuki lingkar borndis anak tadi. Nah, saya biasanya menggunakan hipnosunat itu ada 2 teknik yang saya gunakan. Yang pertama adalah kita mempersiapkan anak dulu. Nah, bagaimana kalau anak itu penakut? Biasanya sebelum disunat, mungkin 3 hari, 1 minggu, kalau sudah daftarnya panjang, itu kita siapkan dulu dari rumah. Kita support mental, kemudian kita istilahnya kita ajari bagaimana orang tua supaya anak itu berani. Kalau misalnya sudah jauh-jauh hari, dia bilang saya mau daftar, tapi anak saya takut, masih lama lah. Itu kita siapkan jauh hari. Itu satu ya, pada waktu kita persiapan mentalnya. Kemudian pada waktu proses sunatnya. Nah, proses sunat ini pada waktu menggunakan teknik hipnosis atau hipnosunat ini juga sangat menarik sekali, Mas. Ada anak yang kita sunat dengan menggunakan hipnosis, kita tidurkan. Nah, ada anak yang kita tidurkan, tidur bangun-bangun sudah selesai. Ya, itu banyak anak yang seperti itu. Nah, Anak-anak iya, itu ada seperti itu. Nah,
Tetapi ada juga yang seperti ini, sudah kita dengan menggunakan hipnosunat, tetapi anaknya tidak tidur, tetapi anaknya nyantai. Itu juga bisa relax, santai, mungkin diem aja sambil main HP, itu juga bisa, itu juga bagian dari hipnosunat. Nah, tetapi yang disukai anak-anak itu sunat sambil tidur itu anak-anak suka. Nah, aku takut om, aku minta sunat yang bisa sambil tidur nanti takut bangun-bangun sudah selesai, itu juga ada. Ya ibu, artinya ini anak-anak ini sudah apa psikis, kecemasan dan ketakutan sudah bablas tuntas, sudah teratasi ini. Ya kita hipnosis ini. Ya kita akan mendekatan dengan anak, bagaimana caranya supaya anak ini istilahnya bisa berani sunat lah, intinya seperti itu. Jadi kesan orang itu kalau sunat di hipnosis pasti dengan tidur lah, padahal tidak. Nah, harus orang tua itu menunda sunat itu karena dikembalikan ke anaknya. Sudah berani atau belum sunat? Belum, ya sudah. Tertunda-tunda ya ini harus dikomunikasikan ke anak bahwasanya ditidurkan nanti disunat nggak kerasa apa-apa. Oke. Nah, itu kalau itu biasanya gini, pengalaman saya ya, kalau anak-anak yang disunat itu biasanya banyak faktor. Orang tua menghitankan anak itu kan banyak faktor. Bisa karena pertama, bisa karena faktor indikasi ya. Faktor indikasi itu artinya misalkan anaknya itu kena infeksi, saluran kencing, jadi harus disunat. Biasanya pada bayi atau ya itu karena indikasi. Ya, kedua karena memang benar-benar keinginan, artinya keinginan ya sudah berani sunat tadi, sudah berani sunat itu karena faktor keinginan. Ketiga, orang menyunatan itu karena faktor budaya mas, itu juga itu tidak lepas juga faktor budaya, artinya oh ini sudah waktunya sunat ya, terus ini waktunya kita kalau sunat mungkin ada pesta-pesta tertentu lah, itu faktor budaya itu juga mempengaruhi. Jadi itu iya itu faktor budaya. Orang kadang anak ada takut sunat tiba-tiba oh ini sunat ya, oh aku nggak mau, aku sunat belum berani misalkan seperti itu. Nah bisa juga oh ya wes karena mungkin ditawari ya nanti ditanggapan reok gitu kan, nah itu faktor budaya itu ada ya. Tetapi kalau anak yang sudah berani cukup mungkin dia diadai mainan atau apa itu sudah puas. Iya, tadi itu tergantung ketiga faktor tadi, ada yang sunat karena indikasi, ada karena memang sudah siap sunat ya, sudah sesuai dengan keinginan siap sunat tadi, dan juga ada karena pengaruh budaya. Luar biasa. Jadi ini yang menjadi triggernya, yang menjadi titik poinnya yang harus kita garis bawahi bahwa menunda sunat itu sudah tidak zamannya lagi. Yeah. Artinya usia berapapun bisa di rumah sunat Pak Hermawan ini paling nyaman lah, sampai senyaman-nyamannya dibuat anak itu tertidur kan. Bangun-bangun sudah ini baru mendengar ini, artinya dengan metode hipnosunat tadi, hipnosis sunat tadi luar biasa, bisa ya segera direncanakan lah kalau mau menyunatkan anaknya. Jadi kalau mungkin katakan sekolah Jumat disunat, Sabtu Minggu kan libur, Senin bisa langsung masuk sekolah. Oh bisa. Ya jadi itu bisa ya. Jadi Senin mungkin Jumat sunat, kadang Sabtu, Senin sudah masuk sekolah itu bisa. Nah, kita support, kita berikan support ke anaknya, bagaimana nanti caranya belajar aktivitas. Nah, kemudian supaya dia berani sunat. Tetapi ada juga kadang yang lucu begini mas. Anak-anak kalau disunat itu kalau disuruh sekolah tidak mau, kesempatan cari libur biasanya. Cuti lah, cuti ya sekolah, itu juga ada. Padahal sudah bisa untuk sekolah, tapi ya itu kadang seni itu namanya mas. Ya seninya anak-anak itu. Iya, seperti itu. Luar biasa pengalaman beliau. Jadi Pak Hermawan mungkin apalah. Jadi menghadirkan senyum di rumah-rumah masyarakat, bahwa anaknya dihidupkan dengan lancar, itu sebuah misi yang sangat mulia. Jadi kecemasan orang tua itu menghantui gitu loh. Kayak anakku piye kok nah itu sekarang sudah gak zaman, bahwa nyaman disunat di Pak Hermawan, rumah sunat Pak Hermawan ini sudah sangat nyaman, sampai ada jadi jenengan tadi menerangkan alat-alat tadi kan ujung-ujungnya nanti ada alternatif hipnosis, sunat hipnosis tadi yang luar biasa. Ini menjadi sebuah acuan kita bersama
orang tua untuk jadi dibalik, anak jangan ditawari, ya ayo dibudalkan gitu. Jadi pengalaman jenengan Pak, artinya dalam selama ini 2008 sampai 2018, 2022 ini berarti sudah berapa tahun ya? 14 tahun Mas. 14 tahun luar biasa itu. Bagaimana ada nggak apa sisi apa duka-dukanya? Suka duka ya itu ya sunat itu kan karena istilahnya bagian ya juga profesi yang saya cintai juga Mas. Artinya suka duka itu sudah banyak yang kita alami. Ya sukanya ya mungkin kita bisa membantu anak-anak ya supaya bisa menerima sunat modern ini, karena salah satu misi saya itu adalah semua anak bisa merasakan sunat dengan nyaman. Ya, selain dengan nyaman juga tentu saja dengan hasilnya juga bagus. Itu adalah salah satu misi saya untuk sunatan ini nyaman. Misinya bagus. Hasilnya bagus. Ya, itu tadi tidak hanya nyaman aja. Iya, ya dengan karakteristik masing-masing. Terus sebentar, artinya ini jenengan yang ini kan sunat yang selama ini kan sunat privat ya, artinya dipanggil ke rumah. Cuman kalau ini jenengan kalau ada sebuah yayasan mau mengadakan baksos khitanan massal, itu yayasan tersebut atau masjid atau musola dan sebagainya itu bisa nggak ngubungin jenengan juga? Oh bisa. Tadi kan 30 orang dan jenengan sendiri itu bagaimana dengan waktu bersamaan itu gimana Mas? Ya, jadi gini. Itu adalah namanya sunat massal. Ya, kita punya program namanya sunat berkah, Mas. Artinya sunat berkah ini saya merubah brand masyarakat. Oh, aku mau melok sunat massal gitu kan. Nah, itu brandnya saya rubah, namanya adalah sunat berkah. Iya. Jadi kalau misalkan ada yayasan, lembaga mau mengadakan sunat massal, bisa nanti menghubungi saya. Nah, menghubungi saya untuk mengadakan sunat massal, kiranya dilaksanakan kapan pelaksanaannya, kemudian jumlah anaknya berapa. Nah, itu tentu harus saya siapkan karena tidak mungkin kalau peserta banyak harus saya kerjakan sendiri. Saya tentu saja mengajak tim, Mas. Kebetulan saya sudah punya tim untuk mengerjakan sunat berkah ini sudah ada. Jadi saya sudah punya tim pakem yang misalkan ada sunatan berkah di mana dari instansi swasta, dari yayasan, dari masjid atau apa, kita sudah siap semuanya. Ya. Seperti itu. Mau yang sunat privat yang lebih eksklusif, pilihan yang paling nyaman, ini Pak Irmawan sunat Bojonegoro siap. Dan kalau yang ini dari instansi, yayasan, masjid segala macam mau khitanan massal juga melayani bisa dengan tim beliau yang luar biasa. Dan aktivitas Pak Irmawan apa ini selain sunat yang tadi di rumah sakit Aisyah sehari-hari, dan ternyata beliau hipnoterapi juga Pak ya, yang diterapkan di situ. Ya, jadi selain saya disunat juga hipnoterapi juga. Selain hipnoterapi kita juga istilahnya hipnoterapi tadi ya, juga pelatihan sunat Mas. Jadi saya juga keliling di berbagai kota untuk mengajarkan sunat ya. Jadi, seperti itu. Ya, hampir setiap bulan sekali saya keliling di berbagai kota untuk ngajar tentang sunat, Mas. Itu salah satu aktivitas saya. Ngajar melatih untuk sunat ya, betul, kepada teman-teman perawat, kepada teman-teman dokter, teman-teman bidan. Nah, bersama dengan partner saya. Nah, kemudian tadi sudah lengkap Mas ya, mulai hipnosinat tadi. Nah, ini ada satu lagi Mas. Nah, ada metode satu lagi yang populer ya, yang istilahnya tadi belum kita senggol ya. Tadi selain hipnosunat, ada yang namanya sunat tanpa jarum suntik. Iya. Nah, sunat tanpa jarum suntik ini juga lumayan populer. Itu adalah salah satu juga
supaya anak-anak itu berani sunat. Oh, ini sunatnya tidak disuntik gitu ya. Itu juga ada. Itu metodenya adalah metode sunat tanpa jarum suntik. Nah, kita kembali ke bius tadi ya Mas ya. Jadi bius sunat itu selain kita ada yang oles, juga ada yang disemprot ya. Ya, juga ada yang disuntik, ada juga yang tanpa suntik, istilahnya dengan menggunakan jet Mas. Nah, menggunakan jet ya. Jet seperti ini, alatnya seperti ini ya, alat sunat tanpa jarum suntik. Nah, ini juga membuat anak supaya berani sunat tadi. Nah, jadi selain dihipnosunat sunat, juga ada namanya sunat tanpa jarum suntik. Nah, ini juga sangat menarik sekali Mas. Artinya itu juga tidak mengurangi rasa nyaman ya, tanpa disuntik gimana? Iya, tanpa disuntik obat biusnya bisa masuk. Iya, jadi bisa masuk, ada alat khusus namanya ini jet ya. Ya, atau anak-anak nyebutnya kalau di saya tuh sering ditembak gitu kan. Ditembak. Ya, biasanya ditembak itu ya katanya. Tapi kita istilah jet. Jadi istilah itu banyak sekali ya di orang awam. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya adalah dengan menggunakan jet ini. Ini adalah sunat tanpa jarum suntik yang sunat tanpa jarum suntik. Ya, itu. Macam-macam. Ya. Yang mana yang sangat nyaman, jadi ya kembali ke silakan dikonsultasikan ke Pak Irmawan, Rumah Sunat Bojonegoro. Jadi yang ingin teman-teman perawat, tenaga medis yang ingin mendalami dunia sunat bisa menghubungi Pak Irmawan. Terus ibu-ibu bapak yang ternyata masih dibayangi dihantui kasihan anakku nanti kalau disunat sakit, nah itu sudah nggak zamannya lagi. Segera hubungi Pak Irmawan. Di mana Pak alamatnya atau gimana, lewat HP atau gimana? Oh ya, bisa. Kalau untuk lewat HP saya ya itu ya, bisa nanti sewaktu-waktu bisa konsultasi dengan saya. Nomornya adalah 0852 356 41 979. Ya, itu untuk konsultasi HP ya. Kemudian kalau untuk datang ke tempat praktek saya bisa, alamatnya ada di Ngumpak Dalem Mas. Ya, cukup dekat sini ya. Nanti apanya pasar? Ya, pasar ke selatan terus masuk di perumahan ya, di perumahan Puri situ. Jadi saya ada perumahan di situ, tempat praktek saya di situ. Blok berapa, nomor berapa? Oh ya, bloknya blok J ya, blok J nomor 2, J Jambu ya. Puri. Ya, Puri Nendrasri, blok J nomor 2. Ya. Jadi nomor HP-nya 0822 0852 0852 356 41 979. Nanti juga ada di layar video ini. Terima kasih. Jadi yang ingin benar-benar kita rubah mindsetnya para orang tua itu jangan menawari anaknya dulu. Jadi kesiapan orang tua dulu, artinya ini zamannya saatnya sunat itu nyaman, nggak sakit, bisa bahkan sambil ditidurkan, disunat, bangun sudah selesai. Jadi anak nggak merasakan sakit kayak kemarin era zaman-zaman dulu Pak, teriak-teriak gitu ya, bengok-bengok lari itu kan nggak zamannya. Demikian tadi ada hal yang menarik ingin kita ungkapkan, bahwasanya ketika ini Mas, kita Mas Pak Irmawan, anak saya mau saya sunat, terus bisakah hari ini langsung? Itu gimana Pak? Di dada gitu? Ya, kalau dadaan bisa ya, asalkan nanti kita bisa istilahnya bisa komunikasi terkait itu. Jadi waktunya nanti kapan dadak itu bisa. Nah, jadi kapan mau sunat tinggal nanti kita komunikasikan terkait dengan waktu. Tapi biasanya rata-rata itu antara booking sampai eksekusi itu berapa hari Pak? Orang pesan misalnya ya? Iya. Tergantung macam-macam. Oh, iya. Ya, ada yang dadak tadi ya, dadaan ada. Kemudian ada yang juga mungkin 1 minggu sebelumnya, ada yang 1 bulan sebelumnya. Ini saya ada sunat malaman 1 tahun sebelumnya ada yang booking. Sudah booking. Nah, bookingnya kapan? Malam songo tahun ngarep. Itu juga ada. Catat Mas, malam songo tahun ngarep ya, itu juga ada. Itu schedule bener-bener ya, artinya ada ya. Ya kita catat. Jadi macam-macam ya. Namanya kebutuhan orang itu kan istilahnya berbeda-beda. Jadi tetapi
rata-rata standarnya rata-rata orang mau sunat di saya itu daftar ya sekitar 1 minggu sebelumnya, 2 minggu juga ada ya, rata-rata 1 sampai 2 minggu sebelumnya itu sudah daftar. Meskipun ada yang dadak, mungkin kayak kemarin ada orang telepon minta disunat besok pagi 2 hari itu juga Terus ada. ketika ada 2 orang yang dalam waktu bersamaan itu dengan atur ini agak mundur, agak maju itu gimana, itu pernah seperti itu ya? Ya, itu tentu saja kan terkait dengan waktu ya. Ya. Artinya kalau sudah waktu kita sudah janjian dengan orang lain, otomatis kalau untuk yang panggilan ya, kalau untuk yang di rumah nanti ada jam saya sendiri Mas. Biasanya saya pagi di rumah dulu, setelah di rumah baru kalau ada yang permintaan, ya seperti itu. Jadi ketika dengan ternyata Jumat jam 1 siang sudah terbooking, terus ada tiba-tiba ada orang lain minta hari itu juga, jam itu juga. Kalau misalkan kita sudah terbooking, sudah ada janji, tentu saja kan kita tidak bisa. Kita bisa tetap kita harus menggesernya seperti itu. Jadi yang ini kita ingin dari metode sunat yang bertingkat-tingkat tadi, mulai dari tabung, lem, stapler dan terus triple sealer tadi ya. Triple sealer Ya. yang paling atasnya triple sealer. Ya. Semuanya ingin menghadirkan kenyamanan, bagaimana menghindari merubah trauma, bahwa sunat itu sakit itu sudah tidak zamannya. Jadi apalagi nilai plus dari Pak Hermawan ini, kita sunat di Pak Hermawan adalah hipnosis sunat ya, luar biasa. Terima kasih Pak Hermawan. Jadi silakan menghubungi Pak Hermawan untuk konsultasi lebih lanjut. Tadi nomornya bisa di replay 0852 Ya, 356 41 ya 979. Oke, terima kasih Pak Hermawan. Ya. Semoga menjadi referensi utama panjenengan semua, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk sunat ke Pak Hermawan. Luar biasa, terima kasih teman-teman. Oke. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.